Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Imam Wahyudi dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Kudus. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fatmawati selaku dosen pengampu mata kuliah kartografi. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol peta. Apa itu simbol peta? Sebelum kita belajar simbol peta, kita harus mengenal dulu apa itu simbol peta. Ya baik, akan saya jelaskan. Simbol adalah suatu media komunikasi grafis berupa gambar atau tanda. Secara sederhana, simbol diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat dan pengguna peta. Pembuat peta harus membuat simbol yang memungkinkan pengguna dapat memahami maksud simbol tersebut. Simbol peta memegang peranan sangat penting karena simbol peta merupakan media komunikasi grafis antara pembuat peta dengan pengguna peta. Syarat pembuatan simbol itu ada 6. Yang pertama yaitu simbol harus sederhana. Yang kedua, simbol mudah digambar. Yang ketiga, simbol mudah dibaca. Yang keempat yaitu dapat mencerminkan data dengan benar. Yang kelima, bentuknya seragam. Yang keenam, bersifat umum. Perancangan gambar suatu simbol di dalam peta sangat tergantung dari data yang ada dan informasi yang akan ditampilkan. Desain simbol yang tepat bagi menyajikan suatu informasi sangat diperlukan. Perancangan simbol harus disesuaikan dengan teknis dan pembiayaannya. Bentuk simbol yang rumit akan mengalami kesulitan dalam teknis pembuatan dan percetakan. Klasifikasi simbol peta. Peta merupakan gambaran sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang disajikan dalam skala tertentu. Gambaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang dibuat menyerupai keadaan sebenarnya di lapangan. Menurut bentuknya, simbol dibagi menjadi 3, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Sedangkan menurut sifatnya, simbol dibedakan menjadi 2, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol peta secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan 1, yaitu bentuk simbol. Bentuk simbol itu ada 3, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau wilayah. Yang kedua yaitu sifat simbol. Sifat simbol itu ada 2, simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Yang ketiga yaitu tipe simbol. Tipe simbol itu juga ada 3. Yang pertama itu simbol piktorial, yang kedua simbol geometrik atau abstrak, yang ketiga simbol huruf atau letter simbol. Yang keempat yaitu variabel visual simbol. Itu ada 6. Yang pertama bentuk atau form, yang kedua ukuran atau size, yang kedua arah atau orientation, yang keempat nilai atau value, yang keenam kerapatan atau density, yang keenam warna atau color. Yang pertama yaitu bentuk simbol. Bentuk simbol yang pertama yaitu simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyatakan lokasi atau bentuk unsur-unsur lain yang erat hubungannya dengan skala peta. Misalnya bentuk suatu kota dalam skala 1:1 juta dapat diwakili dengan simbol titik. Akan tetapi dalam skala 1:1000, simbol titik digunakan untuk menandai titik kontrol tanah. Misalnya gambar di samping, itu contoh simbol titik. Misalnya ada kotak persegi yang di dalamnya ada persegi lagi, itu melambangkan ibu kota provinsi. Kemudian ada lingkaran dan di tengahnya ada lingkaran hitam, itu menunjukkan ibu kota kabupaten. Misalnya ada lambang segitiga, itu menunjukkan gunung. Kemudian ada lambang seperti pesawat, itu menunjukkan sebuah bandara. Yang kedua yaitu simbol garis.
Simbol garis atau yang dalam bahasa Inggris disebut line symbols. Simbol garis digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis seperti sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi, dan sebagainya. Misalnya contoh di gambar samping itu ada contoh simbol garis yang berupa sungai, jalan raya, batas negara, jalan lain desa, dan lainnya. Yang ketiga yaitu simbol area atau wilayah. Simbol area digunakan untuk mewakili unsur-unsur topografi yang berbentuk luas seperti area pemukiman, danau, rawa, daerah administrasi, sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sifat simbol. Suatu simbol memiliki ciri khas yang dapat menggambarkan identitas objek dan sekaligus memiliki nilai. Sifat simbol ada dua, yaitu sifat kualitatif dan simbol kuantitatif. Yang pertama itu simbol kualitatif. Simbol kualitatif yaitu simbol yang melukiskan identitas atau keadaan asli dari suatu objek yang diwakili, melukiskan keadaan asli dari unsur-unsur yang diwakili. Simbol kualitatif merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya yang digambarkan dengan bentuk sederhana. Penggunaan simbol ini mempunyai keuntungan, yaitu mudah dikenal, sedangkan kerugiannya adalah simbol tersebut sulit untuk digambar. Kenapa sulit untuk digambar? Karena simbol ini hanya mewakili unsur yang dimaksud, baik berupa titik, garis, maupun luasan. Yang kedua yaitu simbol kuantitatif. Simbol kuantitatif yaitu simbol yang melukiskan identitas suatu objek yang sekaligus memiliki nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakili. Dengan kata lain, merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya yang digambarkan dalam bentuk yang sederhana dengan disertai dengan nilai atau kuantitas. Simbol kuantitatif dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama simbol dengan indeks harga, yaitu simbol titik kuantitatif yang disertai dengan nilai dari simbol tersebut. Contohnya titik triangulasi yang disertai dengan harga ketinggiannya. Yang kedua yaitu simbol dengan satuan harga, merupakan simbol titik kuantitatif yang menyatakan besar atau jumlah atau banyaknya satuan harga yang dimiliki suatu unsur. Jadi bila ingin menggambarkan suatu unsur dengan nilai kali dari satuan harga, maka simbol unsur tersebut harus pula digambar simbol satuan harganya ya. Yang ketiga yaitu insulin. Insulin ini yaitu simbol garis kuantitatif yang ditarik melalui titik-titik yang mempunyai nilai sama. Contoh garis kontur ketinggian, garis kontur gaya berat, dan sebagainya ya. Yang keempat yaitu flowline. Flowline yaitu simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas dari unsur tertentu pada suatu arah. Tebal tipisnya garis simbol tersebut selalu dibuat sebanding dengan harganya. Contohnya yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi pelayaran kapal yang melalui suatu jalur pelayaran. Yang kelima yaitu simbol panah. Simbol panah merupakan simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan adanya perpindahan penduduk ke kota dari daerah-daerah di sekitarnya. Tebal tipisnya panah menunjukkan kuantitas perpindahan tersebut. Yang keenam yaitu simbol luas kuantitatif, merupakan simbol luas yang menggunakan screen garis atau titik dengan berbagai persentase. Persentase tinggi menunjukkan kuantitas yang tinggi dan persentase rendah menunjukkan kuantitas yang rendah. Yang ketiga yaitu tipe simbol. Tipe simbol itu ada 3 macam, yaitu simbol piktorial, simbol geometrik atau abstrak, dan simbol letter atau huruf. Berikut akan dijelaskan tentang pengertian ketiga tipe simbol tersebut. Yang pertama yaitu simbol piktorial. Simbol piktorial yaitu simbol yang digunakan untuk mewakili suatu kenampakan muka bumi dengan bentuk yang mirip atau identik dengan bentuk asli kenampakan tersebut. Contohnya itu simbol rumah makan, simbol rumah sakit, bandara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu simbol geometrik atau abstrak.
merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi dengan bentuk yang abstrak, yang mudah digambar namun agak sulit untuk diketahui maksudnya. Simbol geometrik atau abstrak adalah simbol titik atau garis kualitatif yang digambarkan secara geometrik atau abstrak sehingga mudah untuk menggambarkannya dan dapat ditempatkan pada posisi yang tepat atau benar. Contohnya itu simbol titik GPS, simbol kereta api, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu simbol huruf atau letter symbol, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi yang khas atau khusus dengan huruf. Penggunaan simbol tersebut disesuaikan pula dengan jenis peta. Simbol ini mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami, namun kebanyakan simbol ini kurang memiliki nilai keindahan atau kurang begitu menarik. Yang ketiga yaitu simbol huruf atau letter symbol, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi yang khas atau khusus dengan huruf. Penggunaan simbol tersebut disesuaikan pula dengan jenis peta. Yang keempat yaitu variabel visual symbol. Variabel visual symbol merupakan suatu variabel yang digunakan untuk membedakan suatu unsur yang diwakili pada setiap simbol atau variansi untuk menampilkan informasi secara grafis. Yang pertama yaitu bentuk atau font. Variabel visual bentuk dapat digunakan untuk menggambarkan data nominal, umumnya berupa data titik. Yang kedua yaitu ukuran atau size. Ukuran adalah variabel yang dapat digunakan untuk mempresentasikan data kuantitatif dengan ukuran simbol yang mempresentasikan nilai perbedaan ukuran dan dapat ditampilkan dengan menggunakan hubungan linearitas. Yang ketiga yaitu arah atau orientation. Variabel visual ini sangat cocok digunakan untuk satuan vektor seperti angin, gaya gravitasi, dan medan magnet. Terdapat 8 orientasi yang dapat dikenal dengan mudah, yaitu 8 arah mata angin. Arah atau orientasi ya seperti arah mata angin yang biasa kita lihat. Yang keempat yaitu nilai atau value, dinyatakan dengan skala atau rasio hitam dan putih. Nilai atau value adalah jumlah sinar yang dipantulkan oleh suatu warna. Variabel visual ini nilai sering digunakan untuk data ordinal dan beberapa data kuantitatif. Yang kelima yaitu kerapatan atau density. Kerapatan ditunjukkan dari dimensi arsir suatu objek. Yang keenam yaitu warna atau color. Warna atau color yaitu suatu warna mewakili objek yang berbeda-beda. Perubahan warna tidak selalu bertingkat atau berdegradasi. Perubahan warna tidak diikuti dengan perubahan nilai atau value. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf apabila kurang maksimal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.